Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Mulyani, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kedongadem, Bojonegoro. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek penerapan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi adalah suatu proses dialog antara guru dengan murid untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil atau identitas sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tahapan berikutnya dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik mereka. Kemudian murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah sampai akhirnya murid mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berikut praktik segitiga restitusi saya dalam kasus pertama. Anton dalam seminggu ini sudah 2 hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau bolos sekolah. Setiap malam selama 2 hari itu, Anton selalu begadang, nongkrong, dan main game bersama teman-temannya sampai lupa waktu. Berikut adalah praktek segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus pertama. Assalamualaikum Anton. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Anton saat ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Anton, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Itu hal yang wajar nak, karena manusia memang tempatnya khilaf. Ibu juga pernah loh melakukan suatu kesalahan, tetapi tergantung bagaimana kita menyikapi kesalahan itu. Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ya Bu. Sekarang ibu ingin tahu, kenapa kamu 2 hari kemarin tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau bolos? Mohon maaf Bu, saya 2 hari kemarin selalu begadang dan bangun siangan. Kalau ibu boleh tahu, untuk apa kamu begadang? Saya nongkrong sama teman-teman sambil main game di HP sampai lupa waktu Bu. Anton, melakukan hobi itu boleh saja. Ibu juga sering melakukan hobi di waktu yang luang. Tetapi kalau melakukan hobi sampai lupa waktu, bagaimana dampak buruknya? Ya Bu, saya jadi bangun kesiangan dan akhirnya bolos sekolah. Nah, itu kamu menyadarinya. Anton tahu kan tentang keyakinan sekolah kita? Bagaimana kalau kita tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau bolos sekolah? Ya Bu, tidak diperkenankan bolos sekolah karena hal itu tidak baik. Sekarang, apakah Anton sudah menyadarinya atau belum? Saya sudah sadar Bu, saya akan memperbaikinya. Bagaimana Anton memperbaikinya? Saya tidak akan bolos lagi Bu. Apa ada ide atau gagasan supaya kamu tidak membolos lagi? Saya tidak akan nongkrong dan main game sampai lupa waktu lagi Bu. Baiklah, semoga kamu dapat mengambil pembelajaran bermakna dari permasalahan ini, Anton. Baik Bu, terima kasih. Kasus kedua, Rina mencontek ketika mengerjakan penilaian sumatif akhir tahun mata pelajaran biologi yang dilaksanakan secara online. Rina membawa 2 HP, 1 HP untuk mengerjakan, 1 HP lagi untuk mencontek. Rina ketahuan oleh pengawas ruang dan HP Rina disita, kemudian HP itu diserahkan ke guru biologinya. Berikut adalah tahapan praktek segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus kedua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Rina. Baik, terima kasih Bu. Rina tahu kenapa sampai dipanggil ke sini, Nak? Tidak Bu.
Rina, tadi saat mengerjakan soal penilaian sumatif biologi, apa ada kesulitan, Nak? Iya Bu, saya ada kesulitan di beberapa nomor. Lalu, bagaimana kamu mengatasi kesulitan itu? Mohon maaf Bu, saya tadi mencontek mencari jawaban menggunakan HP. Bukannya kalau kita sudah masuk aplikasi pengerjaan, kita tidak bisa membuka tab lain, Nak? Saya membawa dua HP Bu. Tadi saya ketahuan oleh pengawas ruang, lalu HP saya disita. Hmm, apa ini HP kamu? Iya Bu. Baiklah, Rina, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Rina sudah bagus, sudah mau mengakui kesalahannya. Kenapa Rina tadi sampai mencontek, Nak? Saya merasa kesulitan karena saya tidak belajar Bu. Kenapa sampai tidak belajar? Saya banyak bermain serta santai-santaian di rumah Bu. Baiklah, Rina, bermain dan santai-santai di rumah itu memang perlu untuk merefresh pikiran kita. Tetapi kalau sepanjang hari kita terus bermain dan santai-santai di rumah, bagaimana dampaknya? Dampaknya tidak baik Bu. Saya sampai menjadi malas-malasan untuk belajar. Nah, itu Rina paham. Em, Rina masih ingat kan kesepakatan kelas kita ketika mengerjakan soal penilaian? Ingat Bu, tidak boleh mencontek. Nah, sekarang apakah Rina bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini, Nak? Bersedia Bu. Apa yang bisa Rina lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Apa ada ide atau gagasan, Nak? Saya tidak akan mencontek lagi Bu. Saya tidak akan malas-malasan lagi dan akan belajar lebih giat lagi. Bagus, Rina. Ini HP kamu Ibu kembalikan. Semoga kedepannya Rina menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Setelah pelaksanaan segitiga restitusi, ada tanggapan dari siswa. Berikut adalah tanggapan dari siswa. Assalamualaikum, saya Anton dari kelas 11-2. Saya senang diajak diskusi oleh ibu guru untuk mencari solusi permasalahan yang saya hadapi. Saya tidak akan begadang dan nongkrong sambil main game lagi sampai lupa waktu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, saya Anton dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari kelas 10-5. Saya senang telah berdiskusi dengan ibu guru. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya akan belajar lebih giat lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari kelas 10-5. Demikian pemaparan dari saya tentang praktek segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.